Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita sudah ada di penghujung bulan Januari. Kita sudah melalui 1 bulan di tahun 2024 ini. Saya percaya ada hal-hal yang kita gumuli, yang Tuhan lagi kerjakan dalam kehidupan kita. Ada proses-proses yang kita lagi hadapi, yang kita jalani di tahun 2024, tapi percaya bahwa selalu ada pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Baik, kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, seterusnya sampai ayat yang ke-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saudara, dari ayat 25 sampai ayat yang ke-34, ada berapa kata khawatir? Jadi kalau sesuatu kata itu lebih daripada 2 atau lebih daripada 1 saja, itu sesuatu kata yang sangat penting untuk dicatat dan menjadi sebuah perhatian khusus dari penulis ini, menggambarkan tentang ini hal yang penting, yang perlu untuk kita pelajari, yang perlu untuk kita pahami, dan yang perlu untuk kita betul-betul perhatikan. Ya. Karena kekhawatiran itu adalah sebuah penyakit semua manusia. Ya. Dan sekali lagi belum ada obatnya soalnya. Kalau dia virus yang sudah menyebar dan akhirnya sudah menjadi sesuatu hal yang biasa. Ya. Kekhawatiran itu virus yang kadang-kadang dia menjadi hal yang biasa dalam kehidupan kita dan akhirnya kita menjadi imun dengan virus itu, saudara. Dan akhirnya kita menjadi khawatir itu menjadi hal yang biasa. Nah, tapi kenapa Matius mengatakan ya kepada kita jangan khawatir. Bahkan dikatakan berkali-kali jangan khawatir. Bahkan dimulai dari ayat 25 jangan khawatir, ditutup dengan ayat 34, jangan kamu khawatir. Ya, jangan kamu khawatir. Karena saudara, sekali lagi, kekhawatiran itu sesuatu hal sudah menjadi pandemi. Yang semua orang kena virusnya. Tidak ada satupun. Mungkin yang gak kena virusnya itu anak kecil kali. Ya kan? Anak kecil gak pernah khawatir dia, saudara. Dia gak pernah khawatir apakah ada makanan di rumah gak pernah khawatir dia. Dia nggak pernah khawatir apakah ada beras nggak pernah khawatir. Dia nggak pernah khawatir apakah nanti pulang sekolah saya makan nggak. Dia nggak pernah khawatir, saudara. Ya, yang khawatir itu ya ketika seseorang itu beranjak mulai umur biasanya ya umur ketika 17 tahun ke atas, ya 20 tahun lah banyak kali.
ya sudah mulai dia khawatir. Ya, biasanya tamat SMA mulai khawatir nanti kuliah di mana. Ya kan? Setelah itu nanti kerja di mana. Biasa umur-umur mulai timbul kekhawatiran. Dan itu terus ada sampai seorang itu berumur pun kekhawatiran itu masih ada. Nah, itu yang dibilang oleh Matius. Ya, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Kekhawatiran kita itu umumnya karena masalah makan dan masalah minum. Ya kan? Nanti habis gereja makan apa ya? Selalu aja gitu kan. Yang dikhawatirkan itu bagaimana ya? Bagaimana nanti kita makan, bagaimana kita minum, apa yang hendak kita pakai, itu aja. Kekhawatiran manusia di situ aja. Masalah hidup, masalah makan, masalah perut, masalah apa yang dipakai. Ya, itu aja sebenarnya. Ya, virusnya di situ saja. Nah, tapi saudara, ya, dikatakan Matius membandingkan dengan burung dan bunga bakung. Kita sama dengan burung nggak? Nah, sama kan? Kita nggak sama dengan, siapa yang mau jadi burung di sini? Angkat tangan saudara. Dikatakan di sini, burung di langit tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Enak sekali jadi burung ya. Nggak pernah kerja, ya kan? Nggak pernah nanam, ya kan? Nggak pernah ngapa-ngapain, dia hanya kerjanya terbang aja, kemana gitu kan? Dan akhirnya dikasih makan. Burung aja di kandang aja dikasih makan sudah. Enak sekali dia jadi burung sudah. Dikasih makan, dikasih minum. Kita punya burung di rumah namanya Kiki. Ya. Burung apa namanya? Lovebird ya. Ya. Namanya Kiki saudara. Nah, si Kiki itu kalau airnya kurang, makanannya kurang, biasanya ibu gembala sudah teriak, "Papa, Kiki airnya kurang." Haha. Kerjaan saya itu saudara, urus Kiki saudara. Ya, supaya Kiki ada makanannya, Kiki ada minumannya. Ya. Itu digambarkan oleh Matius. Burung itu saudara, dia pernah dia lakukan apa, dia makan aja. Dia dipelihara. Ya. Kemudian dia gambarkan juga tentang bunga bakung. Dia bilang gini, ya, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian dari salah satu bunga itu. Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Ya, tanpa bekerja, tanpa memintal, tapi begitu indah. Bahkan dikatakan Salomo dalam segala kemegahannya itu pun, dari semua apa yang dimiliki, semua harta yang dimiliki, semua pakaian yang mahal yang dia miliki, tidak seindah dari salah satu bunga itu, saudara. Nah, siapa yang membuat bunga itu jadi indah? Bapa di surga. Nah, ini yang kontraskan antara khawatir soal makan, soal minum, soal pakaian, dikontraskan dengan burung dan juga bunga. Nah, persoalannya kita ini lebih tinggi daripada burung, lebih tinggi daripada bunga. Bunga layu mati, saudara. Sebentar aja, dia indah, sebentar aja, nggak lama kemudian dia mati. Tapi kita ini sesuatu yang paling berharga di mata Tuhan. Amin. Kita ini jauh lebih indah daripada bunga bakung di mata Tuhan, saudara. Mungkin di mata sesama kita kurang indah kali. Ya kan? Tapi di mata Tuhan, kita itu indah. Karena Mazmur bilang, kita itu ditenun di dalam rahim ibu kita. Kita ditetun. Ini dikatakan, di bunga itu, dia tidak pernah memintal. Dia tidak pernah didesain. Tidak pernah memintal, saudara. Tapi Tuhan bisa membuat dia indah. Tuhan yang memintal dia, Tuhan yang menciptakan dia hingga menjadi indah. Nah, kita ini lebih daripada bunga. Tuhan yang menenun kita dan Tuhan lihat kita itu berharga. Makanya dikatakan kita diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Tuhan membuat kita itu indah, segambar dan serupa dengan dia. Tuhan tidak cari cara dia nggak lihat bunga dulu baru dia ciptakan kita. Enggak, saudara. Karena semua itu diciptakan dulu kan. Semua diciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Baru hari keenam dia ciptakan kita. Tapi dia ciptakan kita berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain.
Dia nggak lihat, oh ada bunga yang indah, saya mau ciptakan manusia ini seperti bunga yang indah. Itu enggak. Dia ciptakan kita itu, dia harus rapat khusus, saudara. Dia harus buat kongres khusus bersama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sepakat mau ciptakan manusia itu seperti apa. Baru dia ciptakan kita, saudara. Makanya Matius bilang, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Lebih parahnya lagi dia bilang gini, ya. Dilanjutkan ayat 31 dia ingatkan lagi. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi Matius bilang gini, kalau kamu terlalu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, sama dengan kamu itu sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Karena orang yang tidak mengenal Allah itulah orang yang terlalu khawatir tentang apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai. Maka dikatakan semua itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Ditutup dengan itu, saudara. Dimulai dengan kata jangan khawatir, kamu lihat burung, kamu lihat bunga. Dikatakan lagi, jangan kamu dipesan lagi, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Karena semua itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita terlalu tinggal dalam kekhawatiran, itu sama dengan kita orang yang tidak mengenal siapa Bapa kita. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menjadikan kita? Nah, kenapa kita tidak mengenal dengan sungguh siapa Tuhan kita? Karena kita tidak ngerti identitas kita. Kita nggak paham, saudara. Makanya Matius kasih sedikit ilustrasi. Dia menggambarkan sedikit kepada kita. Lewat perkataan Tuhan Yesus ini sudah dicatat oleh Matius. Dia bilang, Tuhan Yesus mengatakan, kamu lihat burung, kamu lihat bunga. Burung tidak pernah menabur, tidak pernah menanam. Ya, dia tidak pernah menanam, dia tidak pernah memanen, saudara. Tapi dia dipelihara oleh Bapa di surga. Apalagi kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan kita. Makanya ditutup dengan ayat yang ke-33. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan, saudara? Yang soal makanan, soal minuman, soal pakaian, itu Tuhan yang sediakan. Itu Bapa di surga akan tambahkan. Kalau apa? Kalau kamu cari dulu, apa namanya? Kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya, maka apa? Makanya orang yang khawatir karena belum mencari kerajaan Allah, belum menemukan siapa dia di dalam Tuhan, hingga dia hidup terus dalam kekhawatiran. Dia nggak ngerti bahwa saya ini gambar dan rupa Allah. Makanya dikatakan cari dahulu kerajaan Allah. Kemarin saya, Ibu Gembala, Pak Gede, Ibu Ayu Chandra, Ibu Abigail, Miss Abigail Ayu, Miss Ripka, itu ikut seminar kerajaan Allah. Ya, sangat-sangat diberkati dengan 3 pembicara yang luar biasa, yang betul-betul membukakan kepada kita bagaimana kita hidup sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan, bagaimana kita hidup, saudara. Hidup dengan sebuah identitas yang jelas. Karena itu penting, saudara. Kalau kita tahu siapa diri kita, maka akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berlaku, bagaimana kita berbuat, dan bagaimana kita bekerja, dipengaruhi dengan mengerti siapa kita. Orang kan kalau dia bekerja dengan percaya diri, berbeda dengan orang yang bekerja dengan rendah diri. Ya kan? Orang kalau bekerja dengan rendah diri, dia nggak pede. Dia
selalu apakah ini berhasil, apakah ini tidak. Ya, tapi orang yang percaya diri, dia bekerja. Mungkin dia gagal tapi dia coba lagi. Dia mungkin gagal tapi dia coba lagi. Dia yakin ini pasti bisa. Dia yakin ini pasti bisa. Tapi orang yang rendah diri, yang gak percaya diri, ketika dia gagal, dia melihat kiri kanan, ada yang lihat gak ya? Ada yang ngejek gak ya? Dan ketika ada orang bilang, kamu gak bisa, sudahlah, menyerahlah, stop dia. Tapi orang yang tahu bahwa dia mampu akan mempengaruhi apa yang dia kerjakan. Amin, saudara? Amin. Itu yang penting, saudara. Makanya pengetahuan tentang siapa kita itu mempengaruhi bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita mengerti, dan bagaimana kita bekerja. Dan apa yang kita terima akan dipengaruhi bagaimana kita mengerti siapa kita di dalam Tuhan. Makanya dikatakan cari dahulu kerajaan Allah. Kalau bicara kerajaan Allah, iya saudara, tahu kan kerajaan kan? Kerajaan pasti ada rajanya. Ya kan? Kerajaan Allah, raja kita siapa? Tuhan Yesus. Otomatis, dia raja kita. Dan kita adalah warga kerajaan Allah. Iya, kita adalah, coba buka dengan saya, Filipi 3 ayat 20, Jeffrey. Filipi 3 ayat 20. Supaya kita tahu bahwa kita ini selain warga negara Indonesia, kita punya dua warga negara, saudara. Pertama, warga negara Indonesia. Kalau di orang Eropa, orang Amerika bisa punya dua warga negara. Dia bisa warga negara Belanda, tapi dia bisa warga negara Indonesia. Nah, kita punya bisa dua warga negara, ya. Jadi sudah temukan Filipi 3 ayat 20? Coba tampilkan. Karena kewargaan kita ada di dalam apa? Surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tetapi kita adalah warga negara surga. Di situ juga Raja Penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dialah yang akan kita nantikan dengan rindu. Karena kewargaan negara kita itu dari surga. Jadi saudara, kita ini warga negara Indonesia plus warga negara surga. Jadi kita ini pemilik surga, saudara. Jadi ada orang yang berpikir hidupnya hanya untuk surga. Nanti dia pikir nanti saya mati masuk surga enggak? Kalau kita tahu bahwa kita adalah anak yang telah ditebus dengan darah yang mahal, surga itu sudah menjadi milik kita. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita menyatakan kerajaan surga itu di muka bumi. Makanya doa Tuhan Yesus adalah biarlah ya kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Apa yang terjadi di surga terjadi juga di bumi. Itu kata Tuhan Yesus. Makanya ketika kita mengerti kalau kita adalah warga kerajaan surga, Yesus adalah raja kita. Kita tahu siapa kita. Nah, kerajaan itu saudara, kalau ada sudah pergi, contohnya kita yang masih ada di Indonesia yang masih ada sistem kerajaan, yang walaupun sudah demokrasi, itu masih ada di Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta masih ada sistem di dalam yang masih sistem kerajaan. Sultan itu masih ada abdinya, masih ada tatanan kerajaannya. Nah, dalam kerajaan itu ada aturannya. Jelas saudara ya. Orang menghadap raja aja, jalannya saja itu ada aturan. Ya. Kalau pergi kerajaan sudah duduk saja ada aturan. Makan saja ada aturan. Kalau makan duduknya seperti apa? Pegang sendoknya gimana? Makan ngunyahnya pun harus tahu. Di kerajaan diatur, saudara. Ada aturan dalam kerajaan. Iya, ada cara bagaimana berbicara, diatur semua. Cara bagaimana bersikap,
Itu semua, itu kerajaan. Jadi, kalau kita warga kerajaan Allah, artinya kerajaan Allah itu ada aturannya. Makanya Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Temukanlah itu dan hiduplah sebagai warga kerajaan Allah dengan aturan-aturannya Tuhan. Nah, kadang-kadang kan kita atur sesuai dengan aturan saya. Aturan kita. Kita hidup sesuai dengan aturan kita, bukan aturan Tuhan. Hingga kita tinggal dalam kekhawatiran. Saudara, tidak pernah ada orang yang tinggal dalam kerajaan, menjadi bagian dalam kerajaan itu nggak makan. Semua disuplai di dalamnya. Apalagi raja yang kita punya ini adalah raja yang baik dan sungguh sangat baik. Bahkan dia mau mati bagi kita, saudara. Belum pernah ada raja di dunia ini yang mau mati untuk warganya. Hanya Yesus Tuhan Raja kita yang bahkan berikan nyawanya untuk kita karena dia mengasihi kita. Nyawanya aja dia kasih. Apa gimana mungkin dia nggak supply tentang apa yang kita makan, tentang apa yang kita minum, tentang apa yang kita pakai. Pengertian ini, saudara, ya, pengertian ini menolong kita mengetahui bagaimana kita hidup. Makanya dia bilang, cari dahulu kerajaan Allah. Kalau kamu adalah warga kerajaan Allah, kamu temukan dan bagaimana kamu hidup, kamu mengerti, berarti kamu tahu aturannya. Bagaimana seorang warga kerajaan Allah? Ya, ada aturannya, saudara. Aturannya adalah harus menyembah raja di atas segala raja. Semua warga kerajaan, Anda pergi ke semua raja-raja, Anda baca semua sejarah, semua kalau raja itu datang, semua orang harus menyembah raja. Semua orang harus memberi hormat kepada raja. Tapi Tuhan kita bukan raja yang harus diberi hormat dengan cara raja-raja dunia. Dia kita beri hormat dengan memuliakan namanya. Dengan apa, saudara? Kita datang bersekutu dengan dia. Beribadah hari Minggu. Karena itu aturannya. Aturan Tuhan adalah salah satu adalah kudus hormati dan kuduskan hari Sabat. Itu aturan Tuhan. Nah, jadi kadang-kadang kita susah untuk kita mengatakan warga kerajaan surga, tapi kita nggak mau ikut aturan kerajaan surga. Kalau di sebuah kerajaan, kalau ada warganya yang tidak ikut aturan kerajaan, maka pasti akan dihukum, saudara. Tapi, puji Tuhan, Tuhan kita itu nggak seperti itu. Kita ini pun gak ikut aturannya, dia masih mengasihi kita. Coba kalau dia raja, seperti raja-raja di dunia, kalau warganya itu tidak ikut aturan, dia harus hukum. Hukumnya bisa dengan cambuk, bahkan dihukum dengan hukuman mati. Bayangkan Tuhan kita, raja di atas segala raja, kalau berlaku seperti itu. Tidak ada orang yang bisa duduk hari ini, termasuk saya di sini, saudara. Karena semua pasti kita akan kena hukum. Tapi dia raja yang sangat baik. Makanya kita belajar harus mengikuti aturan Tuhan. Makanya kenapa banyak kita tinggal dalam kekhawatiran. Kita tinggal dalam kecemasan. Kita tinggal dalam ketakutan soal bagaimana kita hidup. Bagaimana kita bekerja. Bagaimana kita terima. Karena kita nggak ngerti. Kalaupun kita tahu, kita nggak ngikuti aturannya Tuhan. Sebagai warga kerajaan surga. Salah satunya, hanya salah satunya tadi. Hormati dan kuduskan hari Sabat. Jadi saya bilang kepada saudara-saudara yang hari ini semua jemaat Ihor, satu yang paling penting, ya, saudara bisa bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk makan. Bekerja untuk apa? Supaya minum. Bekerja untuk apa? Supaya bisa punya pakaian, punya tempat dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan bilang, kalau fokus kamu hanya di situ, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi satu hal yang paling penting dalam hidupmu, sebagai orang yang warga kerajaan surga, kamu harus ikuti aturan Tuhan. Hal yang paling penting adalah hormati dan kuduskan hari Sabat. Mari cari dulu Tuhan, saudara. Karena dia pemilik segala sesuatu.
Dia yang pelihara burung-burung itu aja yang tidak menuai, tidak menanam, Tuhan bisa pelihara. Bunga aja itu yang dia hanya bisa hidup hari ini, besok dia mati. Tuhan buat dia indah, sangat indah, lebih indah daripada jubah Salomo. Apalagi kita, saudara. Persoalan itulah yang membuat kita tidak percaya diri bagaimana kita hidup. Hingga kalau selalu mempertimbang-timbangkan, kalau saya nggak gini, saya nggak makan, saya nggak gini. Akhirnya kita, mohon maaf, kita bekerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kita berasa bahwa dengan seperti itu kita akan makan lebih baik, kita akan minum lebih baik, kita akan berpakaian lebih baik. Itu prinsip dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi prinsip orang yang adalah warga kerajaan Allah, dia harus mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang manusia mau. Karena pasti, saudara, ya, firman Tuhan bilang, Bapa kita di surga pasti akan memelihara kita. Bapa kita di surga pasti akan memelihara kita. Makanya dia tutup dengan ayat ini, sudah dikatakan, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa yang perlu kamu makan, apa yang perlu kamu minum, apa yang kamu perlu pakai. Bapamu di surga tahu. Kemarin pembicara ini mengumpamakan gini, saudara. Kalau saya punya anak, Brian, Joy, Princess, dan Prince. Mereka mau sekolah, tiba-tiba Joy datang. Besok dia mau masuk SMA. Dia datang. Papi, saya mau sekolah. Saya pakai baju seragam apa? Terus siapa yang bayar SPP saya? Terus bagaimana saya ke sekolah? Terus nanti pulang saya makan enggak? Di sekolah siapa yang kasih saya makan? Nah, siapa yang bayarin saya SPP? Siapa yang ngantarin saya ke sekolah? Nanti pulang ada makan enggak di rumah? Kalau dia anak seperti itu, pasti akan dihajar oleh orang tuanya. Saya akan bilang, kamu enggak tahu kalau papamu bisa bayarkan kamu SPP. Kamu enggak tahu kalau papa bisa belikan kamu seragam sekolah. Bayangkan kalau Anda punya anak yang seperti itu, ya. Saudara Dandi punya anak Ila datang, "Papa, besok saya makan apa ya? Papa abis ini, kalau gitu papa saya kerja dulu ya supaya saya bisa makan ya." Bayangkan kalau saudara seperti itu. Saudara akan tabok dia dulu. Kamu nggak tahu, papa kerja ini untuk kamu. Kita tuh jadikan Tuhan tuh seperti itu. Kita bilang, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tapi kita selalu mikir, bagaimana saya hidup besok Tuhan? Saya masih bisa bangun enggak? Bagaimana Tuhan pekerjaan saya besok Tuhan? Kita terlalu mikir itu, saudara. Tapi kita nyanyi, Bapa yang Kau sungguh baik, sampai air mata keluar. Air hidung juga keluar, saudara. Tapi kita nyanyi karena nggak ngerti. Kalau saudara nyanyi ngerti, saudara paham bahwa pasti Tuhan akan tolong saya. Pasti Bapa tidak pernah meninggalkan saya. Tidak akan pernah Tuhan tinggalkan saya. Kadang ada proses yang Tuhan izinkan. Supaya apa, saudara? Kita semakin ngerti. Kadang anak-anak saya minta sesuatu kepada saya dan kepada maminya. Kadang-kadang kami nggak kasih dulu. Terutama banyak anak saya Brian. Karena dulu dia minta saya belikan speaker untuk dia main gitar di rumah. Dia minta, harganya nggak terlalu mahal, bisa saya belikan. Tapi saya nggak pernah bilang iya. Saya tunggu aja gitu loh, ada waktunya nanti. Iya.
Dia selalu datang, kadang-kadang dia selalu bicara gitu kan, dia ngumpan-ngumpan saya tuh. Papi ini loh, speakernya kayak gini loh. Harganya gini, iya aja. Saya iya aja. Karena saya nggak mau dia jadi anak gampangan. Apa sesuatu iya, enggak. Berdoa dulu. Ya, berdoa dulu. Iya kan? Itu kadang-kadang proses yang Tuhan kita izinkan. Bukan berarti Tuhan bilang enggak. Bukan berarti Tuhan bilang nggak bisa. Tuhan bilang saya nggak ada uang. Tuhan tidak pernah bilang gitu. Tuhan tidak bilang saya nggak punya stok. Saya nggak punya uang. Saya nggak punya sesuatu untuk kamu. Tapi Tuhan bilang, apakah kamu tetap setia nggak dengan saya? Apakah kamu terus berharap nggak kepada saya? Sampai saudara, saya ingat berapa bulan. Sampai dia selesai ulangan. Iya. Baru saya belikan speaker yang harganya hanya 800.000. Yang kecil itu, ya 800.000 ya. 800.000 sudah. Ya. Salah satunya karena dia juara kelas. Ya. Itu saya belikan saudara. Satu hal yang saya ingat, saya mengerti bahwa Bapak itu kadang seperti itu saudara. Hingga dia tidak mau kita ini anak gampangan. Dia kadang-kadang didik kita dengan cara-cara yang tidak mudah. Kadang-kadang kita sudah di ujung, saudara. Sudah di ujung, saudara. Tiba-tiba Tuhan tolong kita. Amin. Saya boleh cerita Pak Dhani sedikit kesaksian Pak Dhani, saudara, yang mengingatkan saya. Pak Dhani, nanti satu kali Pak Dhani bisa kesaksian. Dia seorang pengusaha. Ketika masa COVID, dia usahanya malah orang turun dia, di usahanya semakin luar biasa. Dia sampai ngontrak tempat, semuanya, usahanya luar biasa. Tiba-tiba saudara, usahanya itu jatuh bangkrut. Bukan bangkrut, benar-benar bangkrut. Ya. Sampai mau beli jajan untuk anak pun susah. Ya, mau beli jajannya untuk anaknya pun susah. Sampai mau bayar SPP untuk anaknya pun harus nunggak. Berapa bulan, Pak? 4 bulan nunggak. Dari yang punya semua, saudara. Dia punya uang yang banyak. Dia kesaksian, punya semua uang. Punya mobil, ganti mobil lagi. Rumahnya ada di Gianyar, kontrak lagi di Denpasar. Kemana aja dia bisa nikmati. Tapi Tuhan izinkan proses yang luar biasa. Sampai terakhir, ya, hanya punya mobil. Dan sudah terakhir mau jual mobil. Sudah mau jual mobil. Saudara, kadang itu yang saya tergagum dengan Tuhan saya. Dalam kondisi yang beliau juga stres. Nggak ada sesuatu. Dia hanya bermain, buat video dengan anak-anaknya, bermain dengan anaknya, dibuatin video anak-anaknya. Anak-anaknya main, diajakin buat video, saudara. Dia upload ke YouTube. Buat kerjaannya setiap hari karena nggak ada kerjaan lagi. Ya kan? Mau ngapain lagi? Dia usaha jualan buat warung restoran bakso di depan Undiknas di sana. Saudara, 6 bulan bangkrut. Tutup. Tapi saudara, Tuhan buat sesuatu yang ajaib dari cerita Pak Dhani yang membuat saya tergagum dengan Tuhan yang kita bisa belajar bersama. Dia bermain itu upload di YouTube, saudara. Tiba-tiba, hanya dalam waktu 2 bulan, Pak ya. Kurang dari 2 bulan. Itu penonton dia, beliau upload ke Reels, ke short YouTube. Buat Reels short YouTube. Itu penontonnya bisa jutaan. Dan dalam waktu 2 bulan, tiba-tiba Tuhan berkati hanya dengan YouTube itu, saudara. Tahu saudara, memang waktu 3 bulan kemudian baru cair uangnya, Pak. Hanya dalam jarak waktu dari persoalan 2 bulan, 3 bulan sampai 4 bulan. Hanya dengan YouTube itu, saudara. Bapak ini tidak jadi jual mobilnya. Dan utang yang menumpuk semuanya lunas. Hanya dengan YouTube. Tapi saya mengerti ketika beliau. Dan kami sharing, saya mengerti. Itu cara Tuhan. Satu, karena beliau ini sangat sibuk.
Istrinya pun protes. Dia nggak punya waktu dengan anaknya. Bayangkan setiap hari pergi, pagi pergi dan pasar keluar pergi. Nggak punya waktu bermain dengan anaknya. Nggak ada waktu lagi. Karena sibuk dengan bisnisnya yang sangat luar biasa itu. Dia sibuk mungkin tidak ada punya waktu dengan istri, dengan anak, saudara. Tiba-tiba Tuhan buat proses plak. Tapi ketika Tuhan, saudara, itu luar biasa. Yang kadang-kadang nggak berpikir. Hanya dengan YouTube itu, saudara, hari ini beliau hidup dan Tuhan berkati dia. Dan dia punya waktu setiap hari bermain dengan anaknya. Setiap hari bersama-sama dengan istrinya. Tapi Tuhan pelihara dengan cara Tuhan. Amin, saudara. Itu yang kadang-kadang firman Tuhan bilang, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu Tuhan sediakan bagi kita. Tapi jangan coba-coba kayak Pak Dhani. Pak Dhani dapat uang di YouTube, saya buat YouTube. Enggak, saudara. Itu cara Tuhan. Instan, hanya 2 bulan. Punya subscriber 100.000. Dari mana? Saya sudah punya YouTube 3 tahun, Pak. Subscriber saya hanya 3 ribuan. Beliau 2 bulan, subscribernya bisa 100.000. Dan dapat play button ya. Dari Google, warna perak, saudara. Silver. Iya, dari YouTube. Ya, ibu YouTube punya Google juga. Iya. Tapi itu cara Tuhan pelihara. Saya yakin itu cara Tuhan pelihara. Karena belum pernah ada orang yang 2 bulan bisa dapat subscriber seperti itu, saudara. Dan bisa, kalau saudara lihat YouTube-nya itu, Daka Rosatole namanya itu. Penontonnya di short YouTube itu jutaan, saudara. Hanya sederhana kadang-kadang. Saya kadang-kadang kontennya sudah sama anaknya aja main-main, saudara. Lihat ular, ada ular mati katanya. Lihat kodok, ada kodok mati gitu. Tapi dengan main kayak gitu, Tuhan berkati. Yang kadang-kadang saya nggak ngerti, kok bisa? Ketika beliau cerita pertama tuh saya pulang nggak habis ngerti, saudara. Kok bisa ya? Tuhan tuh bisa buat kayak gitu ya. Saya percaya kita masing-masing punya kesaksian bagaimana Tuhan pelihara kita. Amin. Saya percaya kadang-kadang sudah di ujung, saudara. Sudah nyerah. Tuhan besok mau makan apa? Tiba-tiba ada orang ini, Pak, ada berkat untuk Bapak. Pak, ada ini. Tiba-tiba suami diberkati. Kita punya banyak cerita tentang bagaimana Tuhan pelihara kita. Makanya, saudara, kalau kita ngerti Tuhan pelihara, hidup ikut aturan Tuhan. Jangan coba-coba mau hidup di luar aturan Tuhan. Karena semua Tuhan yang kendalikan, saudara. Karena semua, kalau saya yakin Pak Dhani ketika memilih, udah saya nyerah, saya nggak mau ke gereja. Udah saya nggak mau sembah Tuhan Yesus. Udah peduli amat, percuma saya juga ke gereja. Selesai hidupnya, saudara. Tapi ketika beliau tetap kepada Tuhan, saya melihat bagaimana Tuhan mau ajar Pak Dhani sekeluarga. Bahwa hanya Tuhan yang punya segala sesuatu. Dia berbisnis kan karena kepintarannya. Ya kan? Dia berbisnis yang pertama itu kan karena kepintarannya. Karena semua apa yang dikerjakan. Tapi Tuhan bilang, saya pelihara engkau lebih daripada apa yang kepintaran. Tuhan buat dia jatuh, tapi Tuhan pelihara hari ini. Dengan cara yang sederhana, saudara. Dia bisa menikmati main-main, dapat uang, gitu kan. Kemarin ada ular masuk ke rumah, dapat uang, saudara. Iya, saudara. Ular masuk ke rumahnya Pak Dhani pun bisa datangkan uang, saudara. Dia bilang, Pak, ular masuk ke rumah saya. Tapi ular itu mendatangkan uang. Kenapa, saudara? Ular masuk dijadikan konten. Si Vano mengusir ular. Sampai ibu gembala komplain ke saya. Kasih tahu Pak Dhani itu. Jangan nanti Vano digigit ular. Itu semua, saudara. Itu semua adegan yang ada juga rekayasanya. Dibuat Vano ngusir ular. Ularnya sudah nggak ada. Ularnya sudah pergi. Tapi itulah, saudara, canggihnya teknologi. Orang bilang seperti itu. Itu hikmat yang datang dari Tuhan. Itu hikmat, saudara. Bisa berbuat sesuatu yang kadang-kadang, ya, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Begitupun gereja ini lahirkan dari sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Saya bersama dengan Ibu Gembala.
Tidak pernah berpikirkan gereja ini ada gedung seperti ini. Tidak pernah kami pikirkan. Gimana uangnya? Ya kan? Bagaimana uangnya? Tidak pernah, saudara. Ya, kami ikut orang bertahun-tahun. Bekerja dengan orang bertahun-tahun. Hanya dapatkan uang dari untuk apa? Untuk makan, minum, dan untuk anak-anak. Bagaimana bisa semua ini bisa berjalan? Apa yang tidak kami pikirkan, itu Tuhan kerjakan, saudara. Asal apa? Cari dahulu kerajaan Allah. Kemudian dikatakan, dan kebenarannya. Jangan hanya ikut aturan Tuhan. Saya pendeta sudah datang ke gereja. Saya sudah datang family group, Pak Pendeta. Saya sudah setia, tapi kok saya nggak berubah? Ada satu hal, bukan hanya kerajaan Allah, tapi juga kebenarannya. Apa? Harus hidup benar. Jadi orang benar. Benar karena apa? Apa kata firman? Hidup apa kata firman? Ikuti aturan Tuhan. Ikuti apa kata firman. Itu orang benar. Makanya firman Tuhan bilang, orang benar hidup karena iman. Bukan saja menjadi warga kerajaan Allah semuanya, tapi juga ada standar berikutnya, jadi orang benar. Benar. Bukan baik, saudara. Orang baik banyak. Yang tidak kenal Tuhan pun baik. Lebih baik daripada orang yang kenal Tuhan pun ada. Ada banyak orang baik di luar, tapi orang benar hanya orang yang percaya kepada Tuhan yang dibenarkan oleh darah Kristus Yesus. Orang benar itu penting. Benar, harus hidup benar. Ikuti aturan Tuhan. Lakukan aturan Tuhan. Ikuti tatanannya Tuhan. Jalani apa kata firman. Maka saya bilang kepada saudara di sini semua. Ya, saya bicara sebagai gembala di sini. Ikuti, jadi orang benar. Berlaku benar. Benar itu artinya jujur. Jujur dengan Tuhan. Benar itu adalah, orang benar itu orang yang jujur. Orang yang setia. Jujur dengan Tuhan. Anda harus benar. Ya. Benar. Maka saya bilang Anda harus jujur dengan Tuhan. Apa kata Tuhan? Maka saya minta di sini saudara, semua kalau Anda ingin hidup bagaimana Tuhan pelihara, berlakulah jujur. Ya. Mari beri, kalau saudara melakukan, kalau ada aturan, ada mengatakan orang benar, Anda harus beri perpuluhan, belajar kasih perpuluhan. Serius saudara, jangan mengharapkan sesuatu, tapi saudara kita tidak pernah melakukan sesuatu. Kita kan selalu begini kan, tapi kita tidak pernah begini saudara. Jangan pernah mengharapkan kemurahan, tapi kita sendiri tidak pernah murah hati. Jangan pernah mengharapkan orang tolong, kalau kita sih nggak pernah menolong orang lain. Pernah nggak saudara mendapatkan pertolongan, saudara sih tidak pernah tolong orang lain. Kalau saudara banyak menolong orang lain, maka saudara pun akan ditolong oleh orang lain. Itu rahasianya saudara. Kalau saudara melakukan apa yang menjadi kewajiban saudara, saudara memberi perpuluhan, Tuhan memberikan bisa berlipat-lipat dari apa yang saudara kasih. Maka saya ajar saudara, saya dan Ibu Gembala, sudah saya ceritakan. Kami setia melakukan itu saudara. Setia, mari belajar. Saya bilang kepada saudara. Maka satu hal yang perlu kita belajar saudara. Itu. Belajarlah dengan, jujurlah dengan Tuhan. Saudara, mari kita belajar hal ini. Ya. Bukan saya bicara perpuluhan supaya saya dan Ibu Gembala menikmati perpuluhan. Kami tidak menikmati itu saudara. Yang menikmati adalah pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tapi saya hanya mau supaya saudara diberkati Tuhan. Supaya saudara merasakan pemeliharaan Tuhan. Berlaku benar. Jadi orang benar. Itu aja. Sikapmu, perbuatanmu itu menentukan bagaimana kamu jadi orang benar. Amin.